Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan ke-10 kita akan membahas mengenai adiksi. Oke, apa itu adiksi dan ya, sorry. Nah, eh, apa yang akan kita pelajari itu mengenai definisi adiksi, terus mitos-mitos mengenai adiksi, terus secara psikologikal, baik itu fisik atau psikologis, bagaimana sih adiksi itu terjadi, efeknya apa, dan juga bagaimana cara mentreatment orang-orang yang memang sudah mengidap adiksi atau sudah mengalami adiksi terhadap sesuatu. Langsung saja kita mulai dari definisi adiksi itu sendiri. Oke, sekarang sebelum kita mulai, sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai apa itu adiksi, teman-teman di sini boleh menurut kalian sendiri nih, apa sih adiksi gitu ya? Dan coba kalian kasih contoh dari adiksi itu sendiri. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah adiksi menurut kalian apa dan contoh-contohnya apa. Oke, jadi diketik aja di kolom komentar, nanti akan saya baca. Oke, nah jadi sebenarnya adiksi itu apa sih? Jadi adiksi itu adalah kondisi yang kronis nih. Jadi di otak kita, jadi ada relapsing gitu di otak ya. Eee, yang memang relapse di otak kita, yang memang keinginan gitu, keinginan secara kompulsif untuk menggunakan atau mencari, eee, bisa drugs, bisa apapun sebenarnya. Tidak selalu drugs gitu ya. Jadi intinya relapsing di otak yang ditunjukkan dengan kompulsivitas dari diri kita untuk mencari dan menggunakan zat-zat tertentu. Bisa drugs, bisa rokok, bisa alkohol, bisa juga pornografi gitu. Tanpa memikirkan dan mengesampingkan konsekuensi yang berbahaya gitu untuk diri kita. Nah, kondisi ini tuh, jadi adiksi ini itu bisa merubah, fungsi otak kita nih, dari yang bekerja, dengan terstruktur dan bekerja dengan baik menjadi, otak kita tuh menjadi mengalami kerusakan hingga kerjanya otak kita menjadi tidak efektif gitu atau tidak tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, perubahan pada otak ini itu bisa berlangsung cukup lama dan itu dapat menyebabkan perilaku-perilaku yang membuat atau yang merusak diri atau membahayakan diri gitu ya, kepada orang-orang yang mengalami adiksi tersebut. Oke, nah, eee, ini ya, ini adalah yang mungkin teman-teman kata kuncinya untuk memahami apa itu adiksi. Intinya ini adalah, hal yang kronis dan, ada relapse ya. Relapse itu artinya berulang gitu. Ada, relapsing di otaknya, berulang-ulang, karakter yang berulang-ulang terjadi di otak, terus, kompulsif ya, eee, pencarian secara kompulsif atau penggunaan secara kompulsif dan juga mengesampingkan konsekuensi yang berbahaya. Oke, ingat 4 hal itu ya, kronis, relapsing, kompulsif, dan, eee, mengesampingkan bahaya. Oke, itu adalah ketika 4 hal itu terpenuhi, maka seseorang bisa dikatakan adiksi. Oke. Nah, adiksi ini tuh sebenarnya adalah, bisa dibilang penyakit yang, long term gitu, jangka panjang gitu. Jadi ketika seseorang itu menggunakan suatu zat pertama kali ya it's okay gitu mungkin ya. Tapi ketika itu sudah dilakukan berulang kali, terus dia tuh, ada keinginan yang sangat berlebihan gitu, jadi overtime tuh dia terus 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 terus, keinginannya bertambah kuat, bertambah kuat gitu. Dan walaupun itu sangat berbahaya untuk, kita gitu, tapi tetap gitu dicari, digunakan, dicari, digunakan gitu. Nah,
adiksi itu seperti itu gitu. Jadi bukan bukan sesuatu yang, kita pakai terus kita, jadi, pecandu gitu, enggak. Tapi ini tuh berlangsung, in a long term, panjang gitu, lama. Jadi ketika itu sudah dilakukan terus-menerus, menjadi adiksi, menjadi berkeinginan yang berlebihan, nah itulah yang dikatakan adiksi ya. Oke, nah, sekarang coba kita saksikan dulu nih video mengenai, untuk lebih memahami bagaimana adiksi itu bisa menjadi sebuah disorder atau penyakit ya. Nah, sebentar, coba kita putarkan videonya. Oke, sebentar ya, di-stop dulu. Oke. Oke, kita saksikan dulu videonya ya. Video mengenai adiksi. Activities is less than what's released when we eat food. The brain does this so it can recognize which is more important. So if you go 2 days without reading a book or 2 days without eating food, your body is going to crave the food over the book. As such, your brain creates what's called a hierarchy of survival, which ranks how important each of these things is to your survival. Now, there are some things that will not cause the release of dopamine, like eating soap or punching yourself in the face. The brain knows that these things are not good and therefore does not release the pleasurable dopamine because your brain does not want you to do it again. Now, let's look at alcohol, marijuana, tobacco, and other drugs. These are all classified carcinogens, proven to cause cancer and other fatal diseases. Now, your brain should recognize that these things are harmful to your body. However, these substances have special chemical characteristics that fool the brain into releasing dopamine, oftentimes in much greater amounts than the body has ever experienced before. Because of this, the body is fooled into thinking that these things are good and important, sometimes even more important than food, water, or sleep, and consequently hijacks the #1 spot in your survival hierarchy. So now, if you go 2 days without eating or 2 days without drinking alcohol, your body will actually crave the alcohol over the food. This is an extreme case of addiction, where the person addicted believes that they will die if they don't get it. The severity of the addiction depends on where the alcohol or drug lies within your hierarchy of survival, and can increase even with casual use. Research shows that people under the age of 21 are at the highest risk of having their survival hierarchy hijacked. Why? Because their brains are still growing and developing and are hypersensitive to false shocks of dopamine caused by these harmful substances. By 21, the brain is more fully developed and mature, and the survival hierarchy becomes more permanent and less susceptible to getting hijacked. The flip side is that once you are 21, it becomes very difficult to remove these harmful substances from your survival hierarchy. Studies show that 9 out of 10 people who currently struggle with addiction
started drinking, smoking, or using before the age of 21. Understanding addiction as a preventable disease can help save millions of lives. The decision to wait until 21 could mean the difference between a life enslaved by addiction or a life full of success and accomplishment. Want to learn more? Visit us at wait21.org. Oke, itu dia tadi video mengenai adiksinya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya di video itu tuh menjelaskan gitu ya, bagaimana adiksi itu bekerja. Jadi sebenarnya di video ini tadi itu dijelaskan kalau misalnya sebenarnya tubuh kita itu secara natural itu memang memiliki yang namanya adiksi natural, di mana si adiksi natural dari tubuh kita itu membantu kita untuk survive gitu dengan kita itu craving hal-hal yang memang kita butuhkan. Kayak misalnya tadi dicontohkan ketika kita makan apel, otak kita bekerja dan tahu gitu, apel itu ada vitaminnya, ada terus ini sehat, dan akhirnya tubuh kita akhirnya dopamin itu keluar gitu. Karena dopamin keluar dan tubuh kita tahu kalau kita membutuhkan ini gitu, dan akhirnya setelah itu kita akan makan lagi, kita akan mencari makan karena memang itu yang kita butuhkan. Begitu juga dengan minum, tidur, dan berolahraga. Namun bagaimana dengan yang tadi ya, zat-zat yang adiktif. Nah, zat-zat tadi juga dicontohkan, misalnya kita makan sabun atau kita memukul-mukul diri kita. Nah, otak kita itu secara sistematis itu mengetahui gitu kalau misalnya sabun dan pukulan itu adalah sesuatu yang tidak sehat dan merugikan badan. Maka kita tidak akan melakukannya lagi gitu. Tapi zat-zat adiktif ini mereka itu memiliki sebuah memiliki zat kimia di dalamnya, di mana ketika kita mengkonsumsi itu pada awalnya memang kita mengetahui gitu ya kalau misalnya memang zat-zat ini itu berbahaya dan tidak baik untuk tubuh, maka jangan dikonsumsi lagi gitu. Tapi permasalahannya adalah pada zat-zat ini tadi dicontohkan ada drugs, marijuana, rokok, dan juga ada alkohol ya. Pada zat-zat ini itu mereka memiliki chemical, di mana chemical yang ada di dalam zat-zat ini dapat memproduksi dopamin secara paksa gitu. Jadi kalau tadi kan ketika kita makan, kita minum, kita tidur, kita berolahraga, dopamin itu keluar dengan natural. Sedangkan zat-zat ini mereka itu dapat mengeluarkan dopamin secara paksa. Akibatnya apa? Akibatnya otak kita itu seperti termanipulasi. Kalau misalnya zat-zat ini adalah sesuatu yang kita butuhkan karena adanya dopamin keluar tadi gitu. Karena kan kalau dopamin keluar, otak kita tuh kayak ada tombol, oke, ini kita butuh, maka nanti konsumsi lagi gitu. Nah, tapi karena ada manipulasi tadi, akhirnya otak kita termanipulasi dan lama-kelamaan otak kita akan jadi berpikir kalau misalnya kita memang membutuhkan zat-zat itu. Nah, itulah yang dikatakan adiksi gitu. Adiksi as a disease, sebagai sebuah penyakit gitu. Jadi sebenarnya adiksi itu bukan ada natural adiksi yang memang adiksi secara natural yang itu tidak berbahaya gitu ya. Seperti kita adiktif terhadap makanan, adiktif yang memang dalam tahap wajar dan itu memang kita butuhkan gitu ya. Nah, permasalahannya dopamin yang dihasilkan oleh zat-zat ini itu lebih banyak dibandingkan dengan hal-hal yang memang menyehatkan. Nah, itu yang membuat tubuh kita menjadi otak kita menjadi semakin termanipulasi dan percaya bahwa kalau misalnya kita tidak mengkonsumsi zat-zat ini, maka kita akan meninggal atau kita akan mati. Akhirnya individu yang sudah adiktif terhadap zat-zat ini, mereka akan berusaha sebagaimana mungkin untuk mendapatkan zat-zat tersebut karena yaitu ada manipulasi di otaknya ya. Nah, sebuah penelitian yang tadi di video ini juga sudah dijelaskan ya, sebuah penelitian itu menunjukkan gitu kalau misalnya
individu di bawah 21 tahun yang mengkonsumsi zat-zat ini akan mengalami adiksi yang lebih sulit untuk disembuhkan dibandingkan individu yang mengkonsumsinya di atas umur 21 tahun. Kenapa? Karena sebelum 21 tahun otak kita itu belum berkembang dengan sempurna. Artinya masih mengalami perkembangan. Dan hierarchy of needs-nya tuh sedang dibentuk nih. Jadi kalau misalnya ternyata adiksinya itu sudah teradiksi misalnya terhadap alkohol dan alkohol menjadi nomor 1 gitu di atas makanan dan di umur 21 tahun itu akan terkunci gitu. Jadi otak kita akan berpikir kalau memang yang dibutuhkan pertama kali itu ada alkohol, makanan, air, tidur, baru olahraga gitu. Jadi ya akan mencari alkohol dulu sebelum hal-hal yang lain gitu. Kalau misalnya itu terjadinya di sebelum 21 tahun. Bisa untuk disembuhkan namun lebih sulit dibandingkan individu yang mengonsumsinya di atas umur 21 tahun. Oke, sampai sini bisa dipahami ya mengenai adiksi sebagai sebuah disease atau penyakit. Nah, sekarang kita lanjut mengenai apa sih yang terjadi sebenarnya di tubuh kita ketika kita mengalami adiksi itu sendiri. Nah, adiksi ini tadi sempat di-mention juga ya di video gitu, kalau misalnya dia itu memanipulasi otak. Nah, gimana? Nah, ketika zat-zat itu masuk ke dalam otak kita, mereka itu menstimulasi otak kita untuk mengeluarkan dopamin gitu. Nah, ketika dopamin itu keluar, maka yang dihasilkan adalah perasaan senang, bahagia, terus yang memang dibutuhkan gitu oleh tubuh kita. Nah, itulah akhirnya kalau sekali, 2 kali, 3 kali, dan seiring berjalannya waktu ketika pengkonsumsiannya dilakukan secara konsisten, maka akan menimbulkan kerusakan di otak dan menyebabkan adiksi tadi. Tuh. Nah, nih di sini dijelaskan nih, kalau misalnya mungkin di awal-awal di sebulan pertama seseorang itu merokok ya udah sebagai kebiasaan aja cuman satu batang sehari gitu. Nah, lama kelamaan ini bertambah nih, bertambah kebutuhannya, bertambah jadi toleransinya jadi tadinya pertama kali nyoba gitu rokok ya, pertama kali nyoba kan pasti batuk-batuk, lama-kelamaan oh enak ya, nyaman ya sebatang, habis itu oh nambah lagi 2 batang, oh nambah lagi 3 batang, lama-lama 1 bungkus sehari gitu. Nah, setelah itu muncul nih withdrawal tuh kayak ketika tidak, kalau tadi tuh masih kalau nggak konsumsi ya nggak apa-apa, tapi toleransinya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Lama-lama nih menjadi kalau nggak ada rokok tuh kayak ada yang beda gitu. Jadi kayak kecanduan gitu. Pada akhirnya ketika tidak ada rokok, mikirin rokok, terus mikirin rokok, terus. Nah, inilah ya kondisi ini nih yang memang adiksi itu terjadi pada kondisi itu. Jadi toleransinya terus meningkat dan akhirnya menjadi adiktif ya. Oke, sekarang kita saksikan lagi video lain. Sebentar, saya sharing dulu videonya ya. Tunggu sebentar ya. Oke, ini video berikutnya itu lebih Welcome to Life Noggin. Some things in life just feel. Kita share screen lagi. Kita saksikan bersama ya. Oh ya, teman-teman juga bisa menyaksikan videonya itu pada video ini tuh bisa teman-teman lihat ada di e-learning ya. Saya sudah mengupload video ini juga di e-learning. Jadi untuk menyaksikan videonya secara lebih, kalau misalnya lewat sini kan mungkin agak kurang nyaman atau volumenya juga kurang pas atau misalnya ada kesalahan teknis pada saat perekaman gitu ya. Teman-teman bisa langsung menyaksikan video-video ini
ada di e-learning secara Some langsung. things in life just feel good. Usually, these things are related to our continued survival, like eating and sex. However, sometimes things that aren't good for us, like some drugs and spending way too much time online, can also give us those same feelings. And this may lead to an addiction. Inside our brains, we have a reward pathway that is located in our limbic system, the area responsible for emotions and the formation of memories. And as the name suggests, the reward pathway rewards us for doing certain actions like eating. A neurotransmitter called dopamine is released, making us pay attention to what we're currently doing and hopefully repeat that action in the future. So this is good. Our brains are telling us, hey, I'm having an awesome time eating this strawberry. I should totally keep this up. But you can see where this could go wrong if instead our brain said the same thing about drugs or harmful behaviors. Normally, when dopamine is released in our brains, it is later reabsorbed by the neuron it came from. But some drugs like cocaine prevent that from happening. This results in an excessive amount of dopamine in the synapse between two neurons, giving the user their high. Our brains, which want to maintain homeostasis or balance, will eventually adjust to some drugs by decreasing the amount of a neuron's dopamine receptors. Basically, this means that the same amount of a drug will not give the user the same high because not as many receptors are being stimulated. This is known as tolerance. And because these drugs alter the brain's neurons, withdrawal can occur if the user suddenly stops or drastically decreases their usage. The symptoms may vary depending on the drug and can include depression, headaches, vomiting, and difficulty breathing. It's important to note that addiction is not just limited to drugs and alcohol. Behaviors such as compulsive gambling can stimulate the brain's reward system in similar ways. But there is always a silver lining somewhere. Drug and behavioral addictions can be overcome. And if you know someone that needs help, check out the links in the description. Domain.com is the place to go when the next great idea hits you. It's one-stop shopping for all your domain and web hosting needs. And because you're a beautiful individual and watch Life Noggin, we can get you 20% off new domains, web hosting, and email by using the code Noggin when you check out. So go make something awesome. And when you think Oke, itu dia bagaimana otak kita bekerja ketika adiksi itu muncul gitu. Jadi memang semua itu yang mengatur itu dopamin ya. Jadi di video ini tadi juga agak sedikit mirip dengan video sebelumnya, tapi yang ditambahkan adalah jadi ketika dopamin itu dikeluarkan oleh makanan-makanan yang sehat ya, yang secara natural memang keluar, misalnya lewat makanan, minuman, tidur, lewat olahraga atau lewat aktivitas-aktivitas yang menyenangkan lainnya. Nah, itu dopamin itu dikeluarkan oleh otak, ditangkap oleh reseptor dan dikembalikan lagi gitu, dikembalikan lagi. Jadi beregulasi terus, jadi menjadi siklus yang memang ada gitu ya. Jadi tidak merusak sistem di otak karena dikeluarkan, ditangkap, lalu dikembalikan, dikeluarkan, ditangkap, dikembalikan gitu ya. Nah, namun zat-zat yang membuat adiktif ini mereka itu menutup seperti menutup saluran si pengembalian dopamin itu. Jadi ketika dopamin dikeluarkan, ditangkap, lalu dibuang tapi tidak dikembalikan. Itu yang membuat kita menjadi semakin tolerance gitu, semakin pengen lagi gitu karena siklusnya itu tidak berjalan dengan semestinya gitu. Akhirnya keinginannya pun jadi berlebihan dan akhirnya kita menjadi adiktif terhadap hal-hal tersebut. Nah, di video ini juga tadi ditekankan nih, kalau misalnya yang membuat adiksi itu bukan cuma rokok, drugs, dan alkohol, tapi misalnya gambling, terus juga online, sesuatu yang online itu juga dapat menyebabkan adiktif ya. Mungkin online bisa dari game online atau misalnya bisa juga pornografi secara online, itu juga bisa menyebabkan adiktif. Oke, nah ini mitos-mitos nih tentang adiksi ya. Nah, ketika kamu mendengar adiksi, apa sih sebenarnya yang masuk ke kepala kita gitu? Ayo apa? Misalnya. Nah, mitos yang pertama itu adalah oke, sekarang tulis lagi di kolom komentar, ketika kalian mendengar adiksi itu cuman ini aja, self controlnya tuh orang-orang yang nggak punya self control tuh bisa tuh ngalamin adiksi. Nah, menurut kalian gimana nih pendapat kalian tentang
statement ini. Oke, tulis ya di kolom komentar kalian setuju atau nggak setuju sih tentang kalau misalnya adiksi itu karena self control, dan kalau kalian setuju kenapa, tidak setuju kenapa. Terus kedua, nah kalau misalnya saya cuman pakai drugs itu sesekali aja, aku tuh akan jadi nggak adiksi. Jadi kayak cuma makanya sesekali doang kok, nah itu nggak akan bikin adiksi gitu. Nah ini gimana menurut kalian? Oke, tulis lagi komentarnya ya di kolom komentar. Nah, gampang banget lagi sebenarnya buat kita tahu orang itu tuh adiksi atau enggak ke drugs. Itu tuh bisa keciri, ini sebenarnya keciri banget, bisa kelihatan. Menurut kalian gimana? Oke, tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya ini adalah efek-efek. Oke, sebelumnya saya bahas dulu ya tentang ini. Jadi terima kasih yang sudah memberikan respon di kolom komentar. Jadi gini, adiksi itu karena kurangnya self control. Is it a mitos? Enggak, ini bukan mitos, benar. Jadi memang self control itu sangat dibutuhkan gitu. Ketika kita tahu itu adalah zat yang berbahaya, maka kita harus menahan diri kita untuk tidak mengkonsumsi tersebut. Tapi apakah semua orang yang mengkonsumsi zat-zat adiktif itu memiliki self control yang rendah? Tidak gitu. Ada beberapa orang yang memang tidak paham kalau misalnya hal tersebut berbahaya atau kurang teredukasi gitu. Misalnya remaja-remaja yang tidak memahami betul apa itu dampak negatif dari zat-zat yang adiktif. Nah, mereka itu nyoba-nyoba dan akhirnya menjadi adiksi gitu. Jadi tidak selalu orang-orang yang self controlnya rendah itu bisa menjadi adiksi terhadap sesuatu gitu. Tapi memang self control menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami addiction ya. Lalu kalau misalnya sesekali aja itu nggak akan bisa addicted. Are you sure? Tadi kita bisa lihat ya bagaimana proses zat-zat tersebut itu bisa memanipulasi otak kita gitu. Dengan kita mengkonsumsinya sesekali tadi, apakah iya otak kita tidak termanipulasi? Atau apa iya tidak ada dampaknya gitu? Nah, ini akan kita jawab di slide berikutnya ya. Kalau misalnya ada nggak sih dampaknya sebenarnya untuk otak kita? Gitu. Kalau misalnya konsumsinya sekali-sekali gitu ya. Terus gampang nih untuk tahu seseorang addicted atau enggak gitu. Kalau misalnya zat-zat yang bikin, memang sih ada beberapa ciri-ciri yang memang kelihatan nih, ini orang kayaknya pemakai deh gitu ya. Tapi ada beberapa zat-zat adiktif itu yang memang tidak menimbulkan dampak secara fisikal gitu. Jadi tapi memang bisa terlihat apalagi sesuatu adiksinya itu sudah parah banget. Oke, kita akan bahas juga nih di slide berikut. Efek short term dan long term effect dari BBC itu sendiri. Nah, kalau misal kita lihat dari otak gitu ya, otak manusia yang drug abuser atau pecandu dengan yang tidak pecandu itu berbeda kalau di CT scan. Jadi memang ada perbedaannya. Jadi yaitu tadi ya, memang mengalami kerusakan otak. Jadi terlihat nih ada perbedaannya. Oke. Nah, dan si adiksi ini itu juga menyebabkan memberikan dampak pada kesehatan gitu. Jadi misalnya nih ada orang dia terus memikirkan game, itu dia akan menjadi, jadi kalau misalnya kita kecanduan tuh kita terus-terusan ke hal yang kita suka kan, akhirnya kan otaknya rusak. Nah karena otaknya rusak, kita jadi mengabaikan hal-hal yang memang kita butuhkan. Kayak tadi, jadi nggak makan yang penting ngedrugs, nggak tidur yang penting ngedrugs. Nah ini jelas akan merugikan kesehatan kita secara keseluruhan ya. Dan
ketika itu terjadi, nah ini juga akan berdampak nih kepada anak gitu. Jadi ketika kita adalah seorang pecandu yang di dalamnya sudah ada zat-zat yang berbahaya tersebut dan menikah lalu mempunyai anak, maka anaknya itu memiliki kemungkinan besar untuk mengalami masalah-masalah kesehatan lainnya ketika lahir gitu. Oke. Nah, lalu bagaimana nih melakukan treatment terhadap orang-orang yang memang untuk para pecandu gitu ya. Bisa menggunakan cognitive behavior therapy dengan memberikan mengganti ya belief-belief yang negatif yang dia miliki itu dirubah menjadi keyakinan yang lebih positif dan lebih memang sehat gitu. Nah, lalu kalau motivational interview itu adalah pendekatan yang digunakan untuk mengingatkan kembali nih kepada si klien sebenarnya tujuan hidupnya dia apa sih, apa yang mau dia raih, apa yang mau dia capai. Jadi dikembalikan otonomi akan dirinya. Yuk bangkit yuk gitu. Yuk bisa apa sih tujuan hidup kamu, apa sih yang ingin kamu capai, yuk kita bisa memulai itu dari awal gitu. Kalau motivational interview lebih ke arah sana. Lalu kalau behavior modification dia adalah ya memodifikasi perilaku ya, tentunya dengan adanya reinforcement di dalamnya. Oke. Nah, itu dia materi kita kali ini mengenai apa itu adiksi dan bagaimana cara kita menghadapi adiksi tersebut gitu. Oke, kalau misalnya dari teman-teman semua masih memiliki pertanyaan atau ada yang kurang dipahami terkait dengan materi ini, teman-teman bisa ke e-learning dan isi forum dan tuliskan pertanyaan di sana. Nah, nanti akan saya jawab pertanyaannya di forum. Akan saya jawab lewat forum pertanyaan-pertanyaannya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya harap kalian bisa memahami apa itu adiksi dan bagaimana penanganannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.